Setiap tahun, lebih dari 5 hingga 6 juta wisatawan mancanegara mendarat di Bali. Dengan diberlakukannya pungutan turis asing sebesar 150.000 per orang, potensi pemasukan daerah melonjak hingga ratusan miliar. Tidak heran, popularitas Bali di kancah global secara konsisten bertengger di posisi puncak dan sering dinobatkan sebagai destinasi terpopuler dunia mengalahkan Paris dan Roma. Namun mengapa kemakmuran ini seolah tidak sampai ke tangan masyarakat lokal? Data menunjukkan tingginya tourism leakage di Bali. Sebagian besar uang yang dibelanjakan turis asing justru mengalir ke jaringan bisnis internasional dan investor besar. Akibatnya, warga lokal justru harus menanggung beban gentrifikasi. Biaya hidup layak di Bali kini melonjak hingga 5,2 juta. Sementara, standar upah tertinggi di Badung masih berada di angka 3,7 juta. Di luar masalah ekonomi, infrastruktur kita juga mulai kewalahan. Mulai dari kemacetan horor di kawasan selatan, darurat pengelolaan sampah dengan alokasi dana yang masih sangat minim, hingga fasilitas publik yang rusak. Dengan pendapatan pariwisata yang fantastis, kemanakah anggaran itu difokuskan? Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Our special guest is Adrian from Balingih. In this segment, we'll be discussing the environmental issues in Bali that are currently in the public spotlight. Let's go! Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial kita, anak muda yang keren banget, yang sebelumnya juga sudah lantang membicarakan tentang Bali. Please welcome Adrian dari Balingih. Om Swastiastu, Kak Ayu, Swastiastu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih sudah hadir. Betul. Kita sekarang akan masuk ke over tourism di Bali. Aku akan baca sedikit data nih. Jadi kedatangan turis kita menyentuh 15 juta orang per tahun. Sementara penduduk lokal kita hanya 4,3 juta jiwa. Oke. Detailnya adalah wisatawan mancanegara asing itu 6,2 juta dan wisatawan domestik 10,5 juta kunjungan. Nah, over tourism ini kan menimbulkan banyak masalah juga ya untuk masyarakat Bali ya. Entahlah mungkin masyarakat Bali merasa tertekan atau apapun itu. Nah, kalau Adrian sendiri melihat over tourism ini kayak gimana? Saya tadi kan Kak Ayu bilang 15 juta, saya langsung kaliin 15 juta kali 150.000 tuh hasilnya sekitar 2 triliun 250 miliar. Wow, itu yang ini kita kan, dapat itu. Iya, ini kan uang fantastis banget nih Kak. Artinya kalau anggaran sebanyak ini dialokasikan dengan tepat, saya yakin Bali bisa lebih baik kok. Yes. Dan kalau misalnya kita berbicara over tourism, saya pernah hadir di beberapa diskusi yang dihadiri oleh guru-guru besar kan. Ada guru besar pariwisata, ada asosiasi hotel dan restoran juga. Di sana tuh kesimpulan singkat yang saya dapat, ternyata setelah saya lihat data-data yang disampaikan oleh guru-guru besar ini, over tourism itu sebenarnya tidak menyeluruh kepada Balinya, tetapi di beberapa titik. Di beberapa titik. Pemusatannya itu lebih ke Bali Selatan Kak, 3 daerah, Denpasar, Badung, Gianyar. Kalau di Karangasem, Bangli, Klungkung, Singaraja tuh Jembrana belum masuk ke over tourism sih. Kemudian kenapa terjadi over tourism ini? Karena memang sekarang kan lagi tren-tren Canggu, slow living, Seminyak, Brawa dan lain sebagainya, kan itu adalah daerah yang memang menjadi pusat pariwisata di Badung. Ini yang membuat over tourism ini melahirkan masalah-masalah baru, macet dan lain sebagainya. Dan saya lihat juga pemerataan pariwisata ini yang masih kacau. Makanya saya cukup sering menyuarakan diversifikasi pariwisata dan diversifikasi ekonomi. Kalau diversifikasi pariwisatanya, pemerintah Bali itu harus berani membagikan daerah-daerah wisata. Misal, saya pernah membayangkan ketika Tabanan itu menjadi wisata pertanian. Saya pernah membayangkan ketika Karangasem menjadi wisata religi. Saya juga pernah membayangkan ketika Buleleng itu menjadi wisata kelautan perikanan bersamaan dengan Klungkung. Artinya apa? Daerah-daerah ini itu bisa menjadi destinasi wisata baru Kak. Jadi nggak cuma berpusat di Badung aja, nggak cuma Badung aja yang berkembang. Karena dengan adanya disparitas ini, kesenjangan ini, daerah-daerah lain itu juga cemburu. Ya. Bahkan kesenjangannya kesenjangannya jauh banget. Bahkan saya
nggak jarang saya dengar kata-kata dari masyarakat Bali Utara dan Bali Timur. Wah, Bali Selatan enak, uangnya ngalir terus, uangnya gacor dari pariwisata. Sedangkan kita gimana? Mau buat proyek A nggak bisa, nggak ada anggaran. Mau bikin kegiatan B nggak bisa, nggak ada anggaran. Itu yang masih sering diperbincangkan sekarang. Makanya diversifikasi pariwisata ini harus bagus dan harus tepat sesuai dengan potensi dari kabupaten kota. Dan ini saran juga kepada teman-teman yang merasa desanya memiliki potensi wisata. Di sini kesempatan untuk bisa membuat hal baru, kembangkan desa kalian. Karena bagi generasi muda, inilah saatnya menggunakan media sosial untuk bisa lebih bermanfaat gitu. Contoh misalnya yang saya lakukan sekarang itu, meskipun saya bukan orang asli Peguyangan ya, tapi saya mencoba untuk bisa membantu mengangkat Peguyangan ini lebih dikenal melalui media yang saya miliki. Contoh misalnya waktu pacar saya buat rekonstruksi Janger, saya coba bantu publikasi. Terus kemarin podcast kita pertama di Peguyangan juga Kak, di Genah Kopi. Artinya dengan kegiatan gerakan-gerakan kecil seperti ini, secara tidak langsung akan membuat nama desa kalian ter-up gitu. Nah iyalah, ternyata di Peguyangan ada ekowisata Subak Sembung nih, banyak yang belum tahu. Jatiluwih, tapi di pusat kota, gitu. Kayak Jatiluwih tapi di pusat kota. Hal-hal seperti ini yang mesti dibiasakan gitu, mesti dimulai. Karena kalau misalnya kita nggak mulai, ya nggak bisa. Kita nggak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah. Benar. Karena pemerintah udah pusing mungkin ngurusin hal lain atau mungkin ngurusin uangnya yang kebanyakan. Asik. Bingung ngabisin. Bingung ngabisin. Kayak gitu misalnya. Kemudian diversifikasi ekonomi. Kalau tadi kan diversifikasi pariwisata. Diversifikasi ekonomi ini contoh misalnya nggak cuman pariwisata aja, tapi ada kelautan perikanan seperti di Kelungkung, Kusambe misalnya dengan garamnya. Kemudian dengan pertanian, perkebunan, Bangli itu kan kopinya terkenal banget Kak. Pertanian, tabanan, kemudian yang paling jarang orang Bali tahu itu adalah industri kreatif. Industri kreatif. Iya. Makanya sekarang saya Balinggih itu buat Balinggih Digital Agency namanya kan. Saya tuh lagi coba gimana sih ketika anak muda yang masih bocil seperti saya umur 22 tahun ini mencoba bergerak di bidang industri kreatif. Nah, itu bagus. Ngurus-ngurus event, videografi, fotografi, handle sosmed, talent and social media management dan lain sebagainya. Itu yang lagi saya coba pelajari dan lagi coba saya lakukan. Makanya karena saya melihat nggak bisa nih kita bergantung ke pariwisata aja. Iya. Karena jujur saya punya pengalaman 3 tahun di pariwisata Kak. Dulu kan saya SMK pariwisata dulu, perhotelan. Training setahun di Ramada by Windham Sunset Road Kuta. Di front office 6 bulan, housekeeping 6 bulan. Jadi saya cukup tahu lah. Selama 3 tahun belajar pariwisata ini, tahu hiruk-pikuk pariwisata di Bali itu kayak gimana. Itu ada gelap-gelapnya juga lah. Oh ya. Banyak gelapnya sih. Keren sih yang soal industri kreatif itu. Itu sih Kak. Orang tuh mikir kayak, ya ini dianggap sebelah mata lah ya. Padahal kalau misalnya kita lihat secara sekarang semua tuh uang tuh di digital juga sih, di kreatif sih. Maksudnya jangan underestimate lah soal ini. Keren. Makanya salah satu solusi untuk overtourism ini pemerataan. Tapi jangan sampai pemerataan ini melahirkan masalah baru. Misal kan ada wacana pembangunan Bandara Bali Utara Kak. Saya untuk saat ini masih belum setuju. Kenapa? Belum setuju karena satu, masyarakat Buleleng, kondisi demografi Buleleng belum siap karena kan wacananya akan membuka lapangan pekerjaan baru, akan mengutamakan masyarakat lokal. Nah, itulah wacana-wacana janji-janji kampanye investor kan. Tapi pada faktanya saya yakin ketika Bandara Bali Utara dibuka, masyarakat lokal hanya dijanjikan menjadi pekerja kasar saja, pekerja di bawah saja. Yang mengisi posisi-posisi manajerial pasti orang-orang mereka gitu loh, investor-investor yang berasal dari luar ini. Kenapa? Apakah karena SDM kita belum bisa bersaing? SDM kita belum siap Kak, SDM kita belum siap. Ditambah lagi sekarang kan sudah banyak orang-orang Buleleng itu yang bekerja di kapal pesiar, Bali Selatan, di merantau lah istilahnya. Itu. Ini yang membuat masih belum siap menurut saya. Dan juga dampak negatifnya itu adalah
kan ada wacana akan melakukan reklamasi sekitar berapa ya, saya lupa, 900 hektar atau berapa hektar gitu. Koreksi mungkin teman-teman kalau saya salah, sekitar ratusan hektar akan ke laut gitu. Jadi nggak akan mengambil daratan gitu wacananya dari si pihak investor nih. Siapa yang berani menjamin itu akan benar-benar terjadi kan gitu. Bahkan yang paling disayangkan itu adalah dampak dari pembangunannya ini. Pasti akan ada bangunan-bangunan lain di sekitar-sekitarnya. Mulailah nanti dampak akhirnya Singaraja akan seperti Bandung. Oke. Gitu sih Kak. Meskipun Apakah positifnya itu banyak. positif apa negatif? Singaraja akan menjadi seperti Bandung? Menurut saya negatif. Negatif. Karena Singaraja atau Buleleng ini adalah tempat yang paling pas untuk healing. Nyari wisata alam. Kalau jadi susah. bandara, ya hilang lah alamnya gitu. Iya. Hilang pasti alamnya Kak. Itu meskipun positifnya harga tanah naik, sultan-sultan mulai lahir, OKB orang kaya baru lahir di Buleleng gitu. Nah, tapi jangka panjangnya nggak bagus. Secara materialistis, oke, Iya. tapi secara dampak jangka panjangnya dan sosial budaya tanah semua Betul. merugikan kita ya. Jangka panjangnya nggak bagus. Keren. Nah, gimana kalau misalnya soal over tourism ini ke masyarakat ini? Kalau saya lihat kan sekarang udah mulai banyak slack antar apa ya, suku, antar ya, kita mulai kayak itu orang ini, itu bule gitu misalnya. Nah, itu tuh gimana tuh? Kalau misalnya isu konflik ini ada lucunya nih Kak. Dulu kan Bali itu dikenal mengagung-agungkan bule. Tapi sekarang pada faktanya banyak orang Bali yang mulai beririsan dengan tamu, beririsan dengan bule. Oke, gimana itu? Artinya dulu turis-turis itu datang ke Bali kan untuk berlibur aja Kak. Tapi sekarang ada yang nyari kerja, ada yang ngambil lapangan pekerjaan orang Bali, ada yang buka usaha, ada yang beli, ada sewa tanah. Kalau beli kan nggak boleh ya. Sewa dan menyewa lagi. Ya, Bali not for sale but for rent. Artinya ditambah lagi dengan turis-turis nakal. Oknum turis nakal di Bali itu banyak banget. Sekali. Naik motor nggak pakai helm. Tapi apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang menyebabkan ini semua terjadi adalah orang Balinya sendiri. Kenapa seperti itu? Orang Balinya sendiri terlalu mendewakan bule. Orang Balinya sendiri ngasih contoh nggak benar waktu naik motor, ngerokok di sambil naik motor, nggak pakai baju. Ada yang angkat-angkatan, ditiru lah sama turisnya gitu. Makanya isu turis-turis nakal ini lahir karena memang orang Balinya terlalu lembek, terlalu mendewakan bule. Dan saya pernah punya pengalaman Kak. Ketika bukan saya aja, pasti teman-teman punya pengalaman kayak gini. Ketika teman-teman datang ke restoran yang mana mungkin restorannya itu isinya bule-bule aja, petugasnya, karyawannya pasti pelayanan ke orang lokal itu pasti biasa aja, judes gitu, judes. Tapi ketika bule datang, good morning sir, can I help you? Iya. Tapi ketika ada orang lokal, beli apa Gus? Beli apa Pak? Ini fun fact juga nih, belum tentu uang bule itu lebih banyak daripada uang lokal. Itu tuh bener banget. Real, karena sekarang banyak ada turis-turis digital nomad, ada turis-turis yang dia tuh kesini cuman apa ya, modal berapa juta aja dia udah bisa liburan ke Bali, bayar cuma 150.000 PWA, sisanya bisa dia tinggal di rumah temennya kan. Itu banyak sekarang Kak. Makanya kenapa banyak sekali itu. Makanya banyak kenapa para pengusaha-pengusaha hotel, restoran, kafe, dan penginapan tuh mungkin merasa penghasilannya menurun itu. Karena wisatawan ini pintar dia, tinggal di rumah temennya, ikut sama temennya, ya jadinya menurun gitu. Banyak celah. Kalau kata lagunya Raka Sidan tuh, turis-turis dan itu subuh pada celang. Nah itu dia. Celang dia. Kita nyewain misalnya tanah 30 tahun, terus dia sewain lagi ke turis lain. 5 tahun, sewain lagi. Itu dia. Jadi mereka lebih pintar daripada orang kita. Wah, itu concern banget sih sebenarnya. Kompleks banget sih. Nah, gimana kalau misalnya tentang konflik sesama kita dengan teman-teman ya lokal lain, misalnya bilanglah teman-teman dari Jawa atau teman-teman dari daerah lain, itu gimana? Kalau ini waktu demo 30 Agustus yang mana besok saya baru ketemu
pacar saya kali 30 Agustus. 30 Agustus tahun berapa itu? 30 Agustus 2025 Kak, tahun lalu. 10 tahun ya. Oh, belum. OTW. 31-nya saya ketemu dia. 30 Agustus ini kan ada aksi demo besar-besaran Kak ya. Waktu itu kan ada kasus ojol yang dilindas sama aparat di Jawa. Oh iya. Tapi di Bali kan ada demo juga, teman-teman ojol demo di depan Polda. Nah, narasi yang paling banyak keluar itu adalah jangan demo di Bali. Bali bukan tempat demo. Orang-orang yang demo itu adalah orang Jawa, anak Jawa, Cina Kupang, Cina Timur, Kata-kata ini adalah kata-kata yang paling rasis yang dikeluarkan oleh orang Bali. Artinya bukan berarti saya ikut rasis, enggak, tapi pada saat itu langsung malamnya saya buat konten di Renon dan saya menyampaikan bahwa ketika ada aksi-aksi seperti ini harusnya kita dukung. Kenapa harus didukung? Karena mereka lah yang menyuarakan apa yang kita keluh kesahkan gitu loh. Sedangkan orang Balinya nampi beres saja. Karena kalau kita lihat secara sejarah, orang Bali itu adalah orang-orang kritis sebelum tahun 65. Dan ada umpatan-umpatan yang minum di Bali, yang minum di Jawa, tapi yang mabuk di Bali. Itulah sejarah pembantaian besar-besaran di Bali, Kak. Ada waktu itu kan sekitar, saya lupa, sekitar 800.000 orang Bali dibantai karena saling tuduh. Kamu PKI ya, dibunuh. Ya, sejarah kelamnya orang Bali lah. Padahal sebenarnya itu tuh adalah upaya bagi orang-orang Bali untuk membunuh kaumnya sendiri. Itu sejarah kelamnya orang Bali. Artinya wacana saling sikut peturunya Bali itu sudah ada dari dulu ya. Sudah ada dari dulu. Tapi sekarang apakah ada? Masih ada. Cuman caranya lebih elegan. Ada yang pakai cetik, ada pakai ilmu hitam. Cetik itu apa? Ilmu hitam, Kak. Oh, oke. Ada yang pakai ilmu pelangi dan cara-cara lain gitu. Ilmu pelangi itu apa? Ilmu umpatan ya. Oh. Maksudnya sama ya ilmu hitam. Mirip-mirip lah ya. Oke. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Idea kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Idea Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Gitu dia, Kak. Jadi selain itu juga orang-orang Bali ini karena dia takut payung jakarnya diambil, payung jakar itu maksudnya tempat makannya diambil, tempat cari makannya diambil oleh orang-orang saudara-saudara kita dari Jawa, dari Timur, makanya dia mengeluarkan narasi-narasi itu. Apakah itu sebagai bentuk upaya perlindungan diri? Memang, tapi menurut saya berlebihan. Janganlah sampai seperti itu. Karena faktanya banyak saudara-saudara kita di Bali yang juga merantau ke Jawa, ke Lampung, Sulawesi, Kalimantan. Terus kalau misalnya saudara kita digituin di sana, apakah kita terima? Kan enggak juga. Konflik horizontal lah jadinya kita sesama NKRI. Dan yang paling terpenting, waktu aksi tersebut saya mengeluarkan pernyataan yang mungkin pacar saya udah bosan dengerin ini, atau mungkin teman-teman udah bosan, bahwa Bali Cinta Damai adalah narasi elegan yang menyembunyikan penyakit nak Bali. Apa aja penyakitnya? Taluh goreng ada hasil, koh ngomong, pulas jumah gede pecah, jangan hidup di Bali. Artinya ungkapan-ungkapan yang membuat orang Bali itu terlalu santai. Terus juga Keren. Menarik banget sih. Banyak banget yang harus dibahas ya. Banyak. Soal apa dulu nih? Tunggu. Soal ini ya, rasisme di Bali ini ya. Mungkin nggak sih sebenarnya ini adalah kumpulan emosi masyarakat gitu ya, yang ya kita nggak tahu ya, misalnya regulasi pemerintahkah yang harusnya membatasi pendatang gitu, atau gimana sih caranya biar pemerintah ini bisa menengahi nih isu-isu masyarakat sekarang gitu lah ya. Kalau menurutku orang-orang Bali ini mungkin ada sedikit puncak kegelisahan sih. Makanya akhirnya mereka rasis lah mungkin bisa dibilang, atau punya kebencian tersendiri lah dengan teman-teman kita gitu. Menurutku ini hanya perpindahan emosi aja sih, karena yang pemerintahnya ini diem aja gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya benar, Kak, yang Kak Ayu bilang, karena kan banyak oknum-oknum yang dari Jawa, oknum-oknum dari Timur yang membuat onar di Bali. Ini yang membuat masyarakat Bali itu mulai benci dan marah karena mereka membuat onar di Bali. Misal banyak oknum-oknum
dari daerah Indonesia Barat atau Indonesia Timur mencuri, buat rusuh, minum dikit udah mabuk, ugal-ugalan di jalan. Padahal pada faktanya orang Balinya juga kayak gitu kok. Banyak kok kalau teman-teman lewat malam-malam Sunset Road malam minggu tuh banyak orang teriak-teriakan di sana. Siapa yang pernah coba komen jawab, siapa yang pernah lewat Sunset Road jalur trek 11 di daerah-daerah lain juga banyak jalur 11 atau tempat balapan tuh ugal-ugalan. Terus banyak juga orang-orang Balinya nggak pakai helm, banyak juga orang-orang Balinya buang sampah sembarangan. Apakah kita akan menyalahkan orang lain aja atau menyalahkan orang lain terus? Nggak bisa, karena kita harus yang memberikan contoh dan kita yang menjaga tanah kita gitu. Jadi sama-sama salah sebenarnya, sama-sama salah, nggak bisa saling menyalahkan. Yang paling penting tuh introspeksi diri, introspeksi diri, karena jangan sampai ketika kita hanya melihat baru satu atau mungkin kesannya banyak pemberitaan di media banyak, tapi ketika ada berita orang Bali yang buat onar nggak digoreng sama media. Nah, ini media-media juga nakal kadang-kadang digoreng. Nakal juga nih media-media. Oke, kita akan move ke topik selanjutnya ya. Memangnya sekarang mulai ini ya, adanya defisit air tanah ya di Bali ya. Coba cerita dong, aku juga baru tahu sih soal ini. Di Bali itu sekarang beberapa daerah itu mengalami krisis air bersih. Contoh misalnya di daerah saya, di daerah Buleleng. Krisis air bersih ini terjadi sebenarnya akibat kurangnya tata kelola ya dari pihak desa, pihak Banjar, dan juga PDAM setempat, dan pihak-pihak yang seharusnya mengelola soal air. Kenapa krisis air bersih ini menjadi sepi di Bali Selatan? Karena di Bali Selatan udah ada yang ngurus gitu. Udah pada langganan semua, ada yang pakai sumur bor mungkin atau sumur-sumur lain atau metode-metode lain maksud saya. Dan pada faktanya krisis air bersih ini menjadi tenggelam isunya karena di Bali kan banyak toya ya, kayak istilahnya air-air perbukitan itu menjadi salah satu opsinya mereka untuk bisa mendapatkan air minum. Jadi misalnya kalau di daerah saya tuh, saya ambil contoh daerah saya, ketika air kerannya mati, kita langsung beralih ke air perbukitan, langsung beralih ke tukat-tukat atau sungai-sungai gitu. Jadi masih ada opsi solusi. Cuman kesulitannya adalah bagi lansia-lansia yang nggak bisa jalan jauh, dia nggak bisa keluar jauh. Ini yang masih menjadi PR gitu. Dan menurut saya krisis air bersih ini isu yang apa ya, kalau misalnya diurutin gitu ya, 1 sampai 10 mungkin hampir mendekati 10 lah. Oh ya? Artinya maksud saya belum krusial banget. Belum krusial banget. Itu cuman ya jangan sampai nggak diantisipasi juga. Gitu. Jangan sampai nanti jangka panjangnya kita abai juga. Betul, gitu. Karena ini baru terjadi di beberapa desa aja Kak. Beberapa desa aja, belum semua. Oke. Semoga kita lebih aware lah ya. Benar, harus diantisipasi dan tindakan preventifnya juga harus ada. Jangan sampai baru Bali dilimpahkan dengan air pegunungan kita terbuai, jangan sampai seperti itu. Nanti kalau danau atau pegunungannya udah dibabat habis, kayak wacana pembangunan kapal pesiar di Batur, nggak bisa ngomong apa lagi kan. Keren. Nah, kita akan masuk ke topik terakhir ya, soal masalah sistem subak nih. Sekarang tuh lagi ada isu ini ya. Nah, gimana tuh? Ceritain dong yang soal perairan ini. Sekarang itu banyak muncul wacana RIP Subak Bali. Nah, itu dia, itu maksudnya gimana sih? Subak Bali. Wacana ini muncul karena ketakutan masyarakat Bali akan alih fungsi lahan yang terlalu berlebihan. Bahkan teman-teman, saya tahun 2025 lalu Kak, itu pernah mendapatkan pengaduan dari dua wilayah subak. Pertama subak Desa Topati Klungkung, yang 5 tahun saluran irigasi mereka udah jebol, mereka udah ngadu ke bupati, mereka udah ngadu ke gubernur, belum ada tanggapan sama sekali. Kemudian yang kedua di Desa Penyaringan, di Jembrane. Jembrane ini kan banyak ya sebenarnya pejabat-pejabatnya, tapi entah kenapa mereka nggak mau turun. Penyaringan ini juga rumah dari salah satu pejabat terkenal Kak, di Bali. Oh iya. Tapi malah masyarakatnya mengadu ke saya masalah mereka. Dan udah nggak berfungsi juga sawah-sawah mereka, subak mereka, sistem saluran irigasi mereka.
Yang di Penyaringan saya belum sempat ke sana, tapi yang di Tohpati ini saya samperin ke sana, Kak. Saya waktu itu ke sana sama teman-teman Bahasa Bali Wiki, bertiga aja. Saya ke sana, saya bantu viralkan, saya dengar keluh kesah dari klien subaknya. Ternyata selama 5 tahun saluran irigasi mereka jebol. Masyarakat yang sebelumnya menjadi petani, tahu kerjanya sekarang apa, Kak? Apa itu? Dia duduk depan rumah sambil liatin sawah mereka kayak ini, kapan ya sawah saya balik lagi. Itu karena dominan yang pekerja di sana kan lansia, orang-orang tua. Jadi ya bangun pagi duduk ngopi, duduk di depan rumahnya sambil liatin sawah mereka. Kok bisa gini kering sawah saya? Bahkan itu luas banget tuh, Kak, hektar-hektaran. Sedih sekali. Sawah mereka nggak berfungsi. Dan masalahnya yang sangat disayangkan, kenapa nggak ada sama sekali pejabat yang bantu? Makanya saya kesal banget hari itu karena mendengar keluh kesah teman-teman petani. Hari itu juga sore, jam 6 sore saya langsung post kontennya, meledak, rame, viral. Besoknya Bupati Kelungkung langsung turun ke Desa Tohpati. Wow. Barulah dibantu benerin. Makanya nih kalau nggak diviralin nih gimana ya mereka-mereka nih. Dan yang paling jengkel tuh bupatinya itu loh, kayak harus banget nunggu viral gitu. Harus banget nunggu rame dulu, disentil dulu sama atasannya gitu baru turun kan. Kocak sih ini memang. Tapi memang gitu adanya gitu, lucu sebenarnya, no viral no action nih. Sekarang harus viral dulu kalau mau ada harus aksi. Viral dulu, Kak. Karena harus jadi pusat perhatian dulu baru di apa ya, dikerjakan dan didengar. Kemudian selain itu, alih fungsi lahan ini kan yang paling sering itu banyak yang mewacanakan, wah jadi hotel, jadi villa, jadi resto. Tapi banyak yang belum tahu bahwa alih fungsi lahan salah satu penyebabnya adalah orang Balinya sendiri yang buat rumah. Banyak yang belum ngeh. Misal udah nikah nih kan pasti, udah berkeluarga kan pasti pengen punya rumah dong. Sendiri, ya? Beli lahan sawah atau mungkin lahan-lahan yang memang sudah ditempati sebelumnya. Itu akan menjalar, dan banyak yang belum paham bahwa alih fungsi lahan pribadi ini juga menjadi salah satu penyebab alih fungsi lahan di Bali semakin menguat. Di samping itu juga petani kita belum sejahtera, Kak. Ya. Karena jujur di Bali itu masih banyak oknum-oknum tengkulak. Oknum-oknum tengkulak itu kayak distributor tuh, Kak. Jadi dia ngambil beras-beras petani dijual ke para pengepul, ke pihak perusahaan. Ini banyak mafia. Makanya petani yang nggak sejahtera tapi tengkulaknya sejahtera. Oknum-oknum tengkulaknya sejahtera. Oknum-oknum distributornya sejahtera. Oknum-oknum perusahaannya sejahtera tapi petaninya masih segitu-segitu aja. Makanya banyak yang memutuskan untuk menjual tanah mereka. Itu permasalahannya kompleks banget. Tapi permasalahan intinya adalah petani kita belum sejahtera. Di Indonesia khusus umumnya. Belum sejahtera, pajak juga tinggi. Ya. Itu juga tercekik juga mereka. Itu yang menyebabkan, itu faktor utama kenapa alih fungsi lahan masif di Bali. Gitu. Kenalah ke sistem subak yang sudah menjadi warisan masuk ke UNESCO kalau salah. Sama contoh lainnya itu di Jatiluwe, Kak. Jatiluwe itu kan rame kemarin aksi protes pemasangan seng. Artinya mereka dicap pemasangan seng. Belum tahu tuh gimana tuh. Jadi waktu itu rame petani Jatiluwe protes karena mereka dianggap melanggar aturan tata ruang oleh beberapa pansus TRAP juga, Tapi pada faktanya ada di seberang kawasan Subak itu yang punya lahan-lahan resto juga, kafe juga. Artinya apakah yang punya resto, kafe-kafe ini di-backingi oleh orang tertentu, sedangkan para petaninya baru mereka nggak punya backing, mereka digusur seenak jidat gitu aja. Kan ini menjadi ketimpangan juga. Makanya banyak kemarin protes petani-petani di Jatiluwe. Wah, kok nggak seimbang gitu, kok nggak sama rata. Tapi syukurnya sekarang nggak tahu ya, setahu saya tuh udah dicabut lagi sengnya, karena mungkin mereka udah jenuh juga menghadapi masalah ini. Gitu. Masalah petani ini selalu bikin sedih sih. Mereka tuh selalu paling menjadi korban lah di ekosistem ini gitu. Bener Kak. Ya semoga lah, gimana baiknya supaya kesejahteraan tuh sampai ke mereka gitu. Gimana ya? Menurut saya gini Kak, perlu yang namanya sistem terintegrasi. Misal saya beberapa hari lalu sempat datang ke
TPST Prerenan yang di Bandung Selatan Kak. Dia itu kerjasama dengan Noema Resort, kerjasama dengan JCI Jepang, dan kerjasama dengan kerjasama dengan apa ya, saya lupa lagi. Sureko. Sureko ini adalah perusahaan dari Jakarta kalau salah, atau dari Jepang. Jadi dia membuat sebuah sistem sirkular ekonomi Kak. Oke, sekarang masyarakat yang udah memilah sampah, olah sampahnya di TPST itu, kemudian hasil-hasil sampah yang jadi pupuk, menjadi kompos, dibawa ke petani. Langsung dikasih ke petani. Okay. Terus sisa-sisa bahan produk jadi yang nilai jual dan nilai jualnya dibawa ke hotel. Gitu. Terus hasil-hasil pengolahan petani yang misalnya jadi padi, kemudian pengolahan pertanian lain diambil oleh pihak hotelnya. Kayak gitu. Jadi ada perputaran ekonomi di sana. Itu yang menurut saya bagus dan sistemnya jelas dan keren gitu. Iya. Jadi kalau mau buat petani kita sejahtera ya harus bentuk sistem seperti itu. Sistem yang memang betul-betul memperhatikan semua dan semuanya happy gitu. Jadi nggak ada pihak yang ditinggalkan. No one left behind lah. Ini menarik sih. Soalnya kan saya juga berkecimpung di digital AI soal pertanian, kelautan gitulah ya. Memang sebenarnya ini udah matang sih secara sistem ya. Yang menjadi masalah adalah soal investasi. Balik lagi ke sana. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh harus didukung juga sih supaya mereka nggak rugi lah ya, bisa dibilang lah ya. Nah, itu juga mungkin pemerintah bisa support juga nih dengan perusahaan-perusahaan atau startup-startup yang udah mulai bergerak. Betul. Ya. Kolaborasi. Kolaborasi itu sih. Mungkin terakhir dari topik ini, Adrian ada yang ingin disampaikan nggak? Masalah di Bali ini kan kompleks banget Kak ya. Bali udah dihantui banyak masalah. Nggak cuma dari luar tapi dari dalam. Sekarang hal yang realistis, hal yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bali adalah introspeksi diri, bentengi diri dalam tanda kutip, bentengi secara positif ya. Kemudian ngiring segilik seguluk selunglung sebayan takep para separuh sarpenaya, artinya guyup peturunnya sama Bali, gotong royong, jangan pernah saling menyudutkan sesama semeton Bali, kuatkan rasa menyama beraya, dan yang paling terpenting latih rasa empati dan simpati. Karena jujur saya baru tadi melihat berita ada seorang perempuan naik motor ditabrak oleh Pak Sutri ya, bapak ibu naik mobil. Setelah ditabrak itu jatuh, diinjak motornya sama ibu-ibu ini. Sedangkan orang-orang di sana malah nonton aja Kak. Orang-orang Bali tuh nonton, kan kayak kalian ini sama sekali nggak ada yang punya empati simpati atau rasa simpati untuk bantu gitu. Malah ditontonin. Dikira ada nonton bioskop kali ya, atau nggak pernah nonton bioskop nih orang-orang nih. Makanya apa ya, saya kasihan gitu melihat kasus-kasus atau masalah-masalah seperti itu. Hal yang sederhana kayak gitu aja nggak ada yang mau turun untuk bantu gitu. Sedangkan ada banyak banget orang di tengah kemacetan itu, nggak ada sama sekali yang mau bantu, nggak ada sama sekali yang mau melerai. Ini juga ibu-ibu ya mungkin lapar atau lagi banyak masalah, malah sampai seenaknya nginjak motor orang itu kan parah banget tuh. Kayak gimana sih? Nanti kita lihat ya. Kayak benar-benar nggak punya rasa kasihan gitu. Ya susah lah intinya. Intinya dari saya, kalau memang ingin menyelamatkan Bali, karena menurut saya Bali sekarang lagi ada di fase yang harus segera diselamatkan. Selamatkan dulu rasa kepemilikan kalian terhadap Bali. Karena kalau misalnya kalian nggak punya rasa memiliki terhadap Bali, susah sih. Jangan harap Bali bisa lebih baik lagi, dan jangan harap Bali bisa bertahan lama. Meskipun sekarang pemerintah Provinsi Bali kan mengeluarkan 100 tahun haluan pembangunan Bali ke depan yang sudah berisi bisa melontar, udah isi slogan dan lain sebagainya. Susah kalau misalnya tidak direalisasikan oleh semua masyarakat Bali. Keren banget. Itu sih dari saya. Dan yang paling terpenting, ingat prinsip lascaryo tanpa pamrih. Kalau Bali selalu memegang prinsip itu, karena menurut saya
kelas Caryo tanpa pamrih ini kita bergerak, berbuat secara tulus, nganyah lah istilahnya. Itu sih dari saya. Keren banget sih. Ya kalau misalnya saya tadi balik lagi lah ya, Bali tuh walaupun dengan segala permasalahannya masih menjadi yang terbaik lah secara pariwisata dan secara kepuasan daripada yang datang-datang secara ya itulah ya. Benar. Apapun itulah ya. Nah, yang menjadi PR kan adalah gimana cara kita ngerawatnya. Ya. Mungkin kita harus belajar merawat sih sekarang. Benar tadi kata Bu Adrian. Kita udah punya berkah ini, gimana nih cara kita bisa merawat Bali ini. Terima kasih Bu Adrian hari ini. Sukses semua Molly Kak. Sukses semua, jangan lupa di follow. Ada YouTube juga kan ya? Ya, Balinggih. Ada YouTube juga, ada Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Snack Video sama website Kak. Lengkap sekali teman-teman. Ya. Langsung dicek aja ya. Jangan lupa di follow juga. Kita follow juga support. podcastnya Kak Ayu. Terima kasih. Gas. Terima kasih. Sukses semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Siap.